Orang yang berusaha pasti dia dapat. Walladzina jahadu fina, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan, coba mengejar prestasi-prestasinya dalam ibadah dan urusan dunia, lanahdiyannahum subulana. Kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Pasti bisa diberikan, gitu kan? Karena waktu kita sama orang yang sukses sama, 24 jam. Fasilitasnya sama, mata dua, telinga dua, tangan dua. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Nah ini harus jadi sebuah tantangan bagi kita. Jadi mulai sekarang kita targetkan saya harus menjadi muzaki kalau perlu mulai tahun depan ini sampai saya meninggal dunia. Bagaimana prosesinya serahkan kepada Sang Pencipta Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Selebihnya tawakal. Tawakal menyerahkan hasil usaha setelah kita berusaha. Ini poinnya teman-teman sekalian. Enggak ada larangan. Ya, undang orang sebanyak mungkin. Makin banyak pahala dari memberi makan orang. Kita kalau iklankan pernikahan dan niat sunnah Nabi SAW, pahala. Aisyah berkata radhiyallahu anha, anna Nabi SAW kana yaqbalul hadiyah wa yutibu 'alaiha. Nabi SAW menerima hadiah dan membalasnya. Jadi kalau tetangga kirim makanan, ya, jangan kembali piringnya kosong. Ya, harus dikembalikan juga sama. Yang paling baik adalah berimbang antara pemberian orang dengan kita membalasnya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau orang memberikan kalian baik-baik, yang baik fakafi'u, balas dengan yang setimpal. Kalau tidak dapat baru. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Ansar datang mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya kaumku ini memiliki ganjal dalam hati mereka. Kenapa anda membagi-bagikan uang harta rampasan perang begitu banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam, terutama dari orang-orang Quraisy di Mekah? Maka kata Nabi SAW, bagaimana dengan kau hai Sa'ad? Kata Sa'ad, saya hanya bagian dari kaum saya. Maka Nabi SAW kumpul sama mereka, lalu kemudian berbicara, cukup panjang riwayat yang sampai membuat orang-orang Ansar menangis. Tapi intinya kata Nabi SAW, apakah kalian menyalahkanku? Aku memberikan harta itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yang hatinya masih lemah, agar mereka kokoh dengan Islam. Sementara mereka bawa pulang harta tersebut dan kalian membawa pulang Rasulullah SAW. Maka orang-orang Ansar menutup wajah mereka sambil menangis mengatakan, kami ridho kepada Allah dan Rasulnya. Tapi di sini ternyata syahadat itu sangat mudah. Boleh nggak saya mengatakan pada seseorang non-muslim, kalau kau masuk Islam saya berikan kamu pekerjaan? Boleh. Sangat boleh. Itu sama, dia masih mu'alaf, kita bisa narik dia dengan itu. Boleh nggak kita mengatakan pada saudara terlilit utang, saya lunasi utang kamu tapi dengan syarat kamu masuk Islam? Pernah dengar bagaimana Nabi SAW menikahi Sofia? Ya? Bukankah Nabi SAW mengatakan pada saat Sofia, istri beliau dari tawanan perang, Sofia binti Huyai, dari orang Yahudi, kata Nabi SAW, kalau kau ingin masuk Islam, saya bebaskan kamu dari keterbudakan. Ini kan negosiasi. Akhirnya dia mau syahadat dan dinikahi oleh Nabi SAW. Berarti dibolehkan hal-hal seperti ini. Artinya ada sangat erat hubungannya antara syahadat dengan harta tersebut. Kita kalau punya harta banyak, kita bisa gampang mensyahadatkan orang. Berapa banyak negeri-negeri, kampung-kampung, suku-suku di Afrika masuk Islam karena hanya disiapkan makanan dan kebutuhannya. Nah ini termasuk ya yang perlu jadi bahasan, dan tentu tidak asing di At-Taubah ayat 60 tentang masalah penerima zakat ada 8 golongan, salah satunya wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang masih lemah hatinya. Kenapa mereka diberikan? Supaya mereka bisa kokoh dengan Islam. Kemudian kita tahu juga poin kelima ada sholat dan harta. Sekarang saya sholat, saya dapat pahala saya. Tapi kalau saya ajak Pak Ridwan, ayo badan kita sholat di masjid yuk, beliau juga mengatakan baik, afwan. Mungkin antum yang ajak, anda juga boleh, tapi ini sebagai contoh. Ayo badan kita sholat di masjid, sudah masuk waktu. Beliau juga mau sholat sebenarnya, tapi saya gunakan kesempatan itu untuk mengajak beliau supaya dapat pahalanya. Saya sholat, Pak Ridwan sholat di sebelah saya dapat pahala, misal contoh 10, angka 10 cuma contoh tanda kutip, saya dapat pahala 10, Pak Ridwan dapat pahala 10, tapi karena saya ngajak beliau, saya dapat angka 10 lagi, jadi saya dapat 20. Makanya saya kadang-kadang membahasakan di pengajian-pengajian, kita bisa mendapatkan ekstra pahala di ibadah yang sama, di waktu yang sama, di jenis yang sama, hanya dengan mengerjakan 3 hal. Menyempurnakan keikhlasan kita, makin ikhlas makin besar pahalanya. Yang kedua, memarketingkan ibadah itu. Tanda kutip ya. Ajak aja orang, ayo sholat yuk, ayo sholat, ayo puasa yuk. Tulis di media, tulis di status, terus ada orang yang tersentuh, dia kerjakan, kita dapat pahalanya. Kan mandalla ala khair, kata Nabi SAW. Sampai tunjukkan pada kebaikan. Dan yang ketiga, mengemas ibadah itu. Pengemasan ini contoh, kalau antum bangun sholat malam, tidak niat sebelumnya, tapi tiba-tiba terbangun jam 3, adalah daripada saya tidur menjelang subuh, saya sholat malam aja. Dapat pahala. Dan sholat dengan misal, kalau ikhwah kita di sini, pakai baju yang dia pakai, misalnya pakai training, pakai kaos, pakai sarung, ada sejadah, nggak ada sejadah, oke lah, saya sholat aja, surah yang terlintas di benak kita baca, ya sudah. Ini pasti beda dengan orang yang mengemasnya. Bagaimana kemasan sebelum tidur sudah niat mau sholat malam? Apa kata Nabi SAW? Man hamma bihasanatin wa lam ya'malha.
Siapa yang niat mengerjakan amal soleh, belum mengerjakan, kutiba lahu hasanatun kamil. Catatkan baginya pahala lengkap. Sudah dapat. Fa in amilah, kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan, dia bangun malam benar-benar, kutiba lahu ila asyra adhaf, kutiba lahu asyra adhaf ila asba'iyah difin ila adhafin katsira. Bahkan dicatatkan baginya sampai 10 kali lipat dan 700 kali lipat, kelipatan-kelipatan yang banyak. Ini kemasan, mengemas niat sebelum tidur. Menyiapkan baju yang paling bagus sebelum tidur. Nanti kalau saya sholat malam, baju koko ini, sarung ini. Mukena itu sudah dicuci. Sejadah sudah dikasih minyak wangi. Sudah dipilih surah tertentu yang mau dibaca. Maka ini semua kemasannya. Hanya dengan kemasan kita bisa dapat ekstra pahala. Ini contohnya. Ya. Nah dalam sholat juga seperti itu. Sekarang saya makin banyak aja orang, selain Pak Ridwan mungkin dengan teman-teman semua di ruang, ayo kita sholat yuk. Sudah menjelang waktu sholat, terus semuanya sholat karena saya ajak saja. Saya panen pahalanya. Imam panen pahala kita semua, karena imam panen pahala makmumnya. Muadzin panen pahala semuanya, karena dia yang panggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia panen pahala imam, dia panen pahala makmumnya. Termasuk dia panen dan panen makmum. Dan ada orang, teman-teman sekalian, dia bisa panen pahala semua orang. Kalau tadi kan imam pada saat dia memimpin imam, hanya waktu itu saja. Subuh dia pimpin imam, dia dapat pahalanya. Kalau duhur dia tidak pimpin jadi imam, berarti dia tidak dapat pahala di situ. Harus waktu saja, sewaktu itu. Muadzin pada saat dia azan subuh dia dapat pahala. Kalau dia azan duhur lagi dia dapat pahala. Boleh tidak azan duhur dia lagi ada kesibukan diganti orang lain dia tidak dapat pahalanya, kan gitu. Tetapi ada orang dia enggak jadi imam, enggak jadi muadzin, dia mungkin tidak hadir sholat di situ, baiknya sudah mati atau masih hidup. Dia masih ada tempat lain, tetap dapat pahalanya. Gimana? Bangun masjidnya. Bangun masjid kan kita sudah tahu hadis ini yang kami kasih contoh di sini. Kata Nabi SAW, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya sebesar tempat burung bertelur atau lebih kecil lagi, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Gimana caranya kita bisa panen pahala semua orang sholat, bukan hanya satu sholat, tapi selamanya selama masjid itu masih aktif, gitu kan? Itu dengan mengadakan masjid. Ini harus dengan harta, nggak bisa tidak. Beda orang yang bangun masjid hanya nyumbang 10.000 rupiah dengan orang yang bangun utuh masjid, makin besar makin besar pahalanya. Berarti ada korelasinya antara meraih pahala ekstra dari sholat dengan harta. Ini yang saya ingin titipkan pesannya. Kemudian kita juga tidak asing teman-teman sekalian dengan poin ke-6, zakat bagi yang mampu. Ada poin yang saya ingin titip pesan di sini. Rukun Islam kita tidak asing, ada 5. Semua kita hafal dari kecil tentunya. Syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Tapi ini dibagi 3 lagi oleh para ulama. Ada yang wajib tidak ada pilihan. Bisa kufur orang tanpanya. Syahadat dan sholat. Apalagi kalau dia meninggalkan sholat secara jahdan. Tidak asing dengan hukum fikihnya. Ya, jahdan itu bangkang, nggak ada sholat, maka itu kufur, kan gitu. Nah ada dari ini sudah 2 ya, syahadat dan sholat. Ada dari rukun Islam itu yang masih bisa ditoleransi diganti hari lain kalau tidak mampu atau ada udzur syar'i, puasa Ramadan. Namun ada yang ketiga ini, 2 ini kita harus anggap tanda kutip sebagai tantangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nggak kita raih pahala ekstra? Zakat dan haji diikuti dengan istilah bagi yang mampu. Kalau kita pahami secara negatif bagi yang mampu ini, saya kan tidak mampu sekarang, udahlah saya nggak usah pikirin. Ya udah, meninggal dalam kondisi tidak menyempurnakan rukun Islamnya. Tapi kalau kita balik, kita pahami sebagai sebuah tantangan bagi yang mampu, oh berarti saya harus untuk meraih pahala haji dan pahala zakat. Kalau hari ini saya mustahik penerima zakat, saya harus berubah menjadi muzaki. Nah supaya saya bisa raih pahalanya, ini tantangan. Jadi kalaupun kita sudah niat untuk mengerjakan supaya bisa berubah dari mustahik menjadi muzaki, dari orang yang cuma mengantar keluarga pergi haji tapi menjadi orang yang hujajnya, ya jemaah hajinya, maka kalau kita meninggal belum sempat melakukan, kita sudah dapat pahalanya. Ini kan bagi yang mampunya ini perlu kita garis bawahi, kita titik beratkan di situ. Berarti di sini ada tantangan teman-teman sekalian. Kalau ada sekali lagi orang yang meninggal, dia belum menyempurnakan rukun Islamnya, zakat dan haji karena tidak mampu, maka dia tidak berdosa. Karena tidak mampu, tapi luput dari dia pahala besar. Minimal harusnya dia niat. Apalagi kalau dia berusaha. Pepatah yang tidak asing bagi kita, menjeda wajib. Orang yang berusaha pasti dia dapat. Walladzina jahadu fina, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan, coba mengejar prestasi-prestasinya dalam ibadah dan urusan dunia, lanahdiyannahum subulana. Kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Pasti bisa diberikan, gitu kan? Karena waktu kita sama orang yang sukses sama, 24 jam. Fasilitasnya sama, mata 2, telinga 2, tangan 2. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Nah ini harus jadi sebuah tantangan bagi kita. Jadi mulai sekarang kita targetkan saya harus menjadi muzaki, kalau perlu mulai tahun depan ini sampai saya meninggal dunia. Bagaimana prosesinya, serahkan kepada Sang Pencipta Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Selebihnya tawakal. Tawakal menyerahkan hasil usaha setelah kita berusaha. Ini poinnya teman-teman sekalian. Saya tidak bicara masalah tentang syarat zakat segala macam, itu lain lagi bab fikih.
Kemudian selanjutnya kita juga tahu yang ketujuh ada Ramadan. Puasa Ramadan. Kalau saya tanya teman-teman sekalian, mau nggak kita puasa Ramadan 30 hari? Ya, kita puasa misalnya lengkap 30 hari. Tapi kita dapat 30 hari lagi yang lainnya. Berarti 60 pahala puasa. 90 hari, 120 hari, kelipatan 30. Mau dapat ribuan pahala pun bisa. Pakai harta. Gimana caranya? Salah satu hadis ini cuma contoh ya. Sebenarnya dalam slide poin-poin ini ada bisa 5-6 slide. Teman ini saya ringkaskan untuk melihat waktunya. Jadi hadis Nabi SAW tentang buka puasakan orang. Man fattara sa'iman kan lahu mithlu ajrihi ghairan wa la yanqus min ajri sa'imin syai'a. Siapa yang memberikan buka puasa pada orang, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang berbuka puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka puasa sedikit pun. Bagaimana kita buka puasakan orang? Ya, harus ada hartanya. Tapi kan Ustaz, mungkin orang buka puasain orang dengan segelas air, seteguk air sudah dapat pahala orang buka puasa. Benar. Tapi kalau kemampuan Anda hanya berikan 1 botol air, beda pahala Anda dengan orang kaya yang bisa memberikan 1 dus, 10 dus, 1 juta dus. Orang dengan hartanya bisa buka puasain orang di masa sekarang di seluruh dunia. Antum kalau tiba Ramadan, tinggal cek restoran di New York, tinggal cek restoran di Mekah yang profesional buka online, kita bisa transfer, bisa minta buka puasain di sana. Antar ke alamat masjid ini, antar ke sini, semua benua sekarang bisa. Tapi harus punya harta. Kalau kita nggak punya harta, gimana caranya kita bisa meraih buka puasa orang yang banyak? Kan begitu. Jadi kan ini secara kuantitas. Makin banyak orang yang puasa, buka puasa makin banyak pahala kita. Hitungannya kan begitu. Buka puasa 30 orang ya pahala 30 orang. 100 orang ya 100 orang. Dan ini membutuhkan harta. Ini juga ada hubungannya dengan masalah harta. Tentu ini rinciannya cukup panjang, saya rasa tidak asing bagi antum semuanya. Kemudian kita juga bicara yang 8 tadi masalah haji. Ya, sama mirip dengan zakat, harus bagi yang mampu. Sayang sekali orang kalau sampai meninggal tidak pergi haji dengan alasan, sudahlah saya kan belum mampu. Ya dia rugi sendiri. Minimal dia niat, innamal a'malu binniyat, niat mau haji. Kalau dia meninggal sebelum sampai mengerjakan sudah dapat pahalanya, kan gitu. Ini mirip keterangan dengan yang tadi tentunya. Terus kita pindah ke 9, kita tahu masalah jihad, ibadah yang sangat mulia. Terlalu banyak hadis, ada ratusan, mungkin kita bisa katakan ya, hadis-hadis ini semua berisikan keutamaan tentang jihad. Cukuplah hadis Nabi SAW, makbarat kadama adim fatamassuhu, makbarat kadama adim sabila fatamassuhun nar. Tidak akan disentuh api neraka 2 telapak kaki yang tersentuh debu medan perang. Dalam riwayat lain, tidak akan bersatu debu medan perang yang dihirup di hidung dengan uapnya api neraka, karena besarnya keutamaan. Sekarang kita bisa lihat mayoritas ayat Al-Quran yang bicara tentang masalah jihad ini, umumnya dimulai dengan amwalihim wa anfusihim. Amwalikum wa anfusakum. Kenapa amwal? Kenapa ada disebutkan amwal? Orang banyak selama ini faham jihad kan fisik. Tapi yang ada faktanya, ayat Al-Quran menyebutkan harta dulu, baru jiwa. Harta, baru jiwa. Contoh dari baginda Nabi SAW, tidak pernah beliau bentuk pasukan dan dikirim kecuali kumpulin harta dulu. Kumpulin sahabat, kumpulin harta. Kita tidak asing dengan riwayat tentang perang Tabuk, yang Utsman menyumbang sampai berapa ratus ekor kuda, membeli sumur rumat, yang akhirnya dijamin masuk surga, gitu kan? Dan banyak sekali hal-hal yang lainnya. Maka jihad ini teman-teman, keutamanya dimulai dari harta dan anfus. Orang tidak mampu dua-duanya paling afdol. Jiwa sama harta dengan jiwa. Kalau nggak bisa, maka dengan harta saja. Kalau tidak bisa, maka dengan jiwa saja. Tapi yang paling afdol menggabungkan keduanya. Berarti ada hubungannya, korelasinya jihad. Sekarang kita di Indonesia nggak mampu berperang di Palestina karena sifatnya kita fardu kifayah, fardu ain bagi individu di sana. Kecuali pemerintah kita mengizinkan, ayo semua orang Indonesia pergi Palestina, itu baru fardu ain. Sekarang bagaimana kita dapat pahala? Pemerintah kita alhamdulillah sudah terima bantuan untuk Palestina dari Basnas, yayasan-yayasan sosial bisa mengumpulkan dana. Berarti kita bisa dengan amwal dapat pahala mereka, kan gitu. Nah ini dengan harta. Intinya makin banyak secara kuantitas, tentu kita bicara kuantitas juga harus halal, maka makin besar pahala yang didapatkan. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke-10, ilmu. Ini terlalu umum untuk kita ya. Talabul ilmi fardun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah faridah untuk semua muslim. Tetapi ada yang perlu kita titik beratkan. Apakah ada hubungannya menuntut ilmu dengan uang, harta? Ya. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, buku beliau, ditulis kata Imam Syafi'i, la yasluhu talabul ilmi illa li muflis. Tidak layak bagi orang yang menuntut ilmu kecuali orang yang siap miskin. Artinya siap keluarin harta. Mau berprestasi, ya bayar, harus sekolah. Jadi jangan bilang, oh itu kok kampus itu mahal banget bayarnya. Ya memang begitu. Yang datang sana dosen-dosen berkualitas. Beda dengan yang biasa, memang begitu. Dari zaman dulu. Ya, dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yadriba al-faqra wa yu'thiruhu ala kulli syai'. Seseorang tidak akan mencapai level ilmu terbaik
sesuai dengan apa yang diharapkan hingga ia merasakan kefakiran dan ia lebih mengutamakan ilmu daripada segala sesuatu. Dalam riwayat ini Imam Malik sampai mencopot atap rumahnya, kayunya dijual untuk supaya meraih derajat ilmu yang beliau akhirnya menjadi imam madhab. Jadi intinya sebenarnya mau berilmu lebih banyak ya harus punya uang. Ada pengaruhnya di situ. Kita mau ikut kursus, mau ikut pelatihan segala macam, memang harus begitu. Ya. Panggil guru privat dan segala macam itu tidak asing buat kita. Tentu ini sekali lagi bahasanya cukup panjang, tapi kita ringkaskan karena poin demi poin saya ingin sampaikan sebelum habis waktu. Wal rahim, kita tahu juga hadits Nabi SAW, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqi wa yus'alahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Sekarang menyambung silaturahim selama ini banyak masyarakat kita fahami hanya datang berkunjung ke rumah orang. Baik, apakah bisa ada yang lainnya? Bisa. Sekarang rahim kita jauh. Tinggal beda negara, beda benua, beda kota. Bagaimana kita rahim sama mereka? Telepon, butuh pulsa, kirim hadiah. Banyak sekali rahim kita masuk rumah sakit kita bayarkan. Lilit utang kita lunasi. Kedua orang tua kita bukan hanya setelah kita datang. Orang tua yang kaya raya, kita masih bisa juga berkorban untuk mereka dengan harta. Seperti misalnya kita belikan rumah, belikan mobil, walaupun mereka orang kaya. Semua itu rahim kita bisa menjadi penyebab rezeki kita diluaskan sebagaimana dalam hadis dan dipanjangkan umurnya, tapi ada hubungannya dengan harta. Ya, makin ada harta kita maka makin luas. Ingat statement Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang masalah harta. Siapa yang dikaruniai harta? Kalau lebih terjemahannya saya langsung saja. Siapa yang dikaruniai harta, maka dia harusnya menyambung silaturahim. Ini paling pertama. Kemudian membantu para mujahidin, membantu para fakir miskin, ibnu sabil, bebasin budak, dan dia harus sabar dengan apa yang menimpa hartanya. Orang investasi ditipu orang, bangkrut, orang utang tidak bayar, itu umum. Kata Ali itu pasti terjadi dalam ujian harta. Dan siapa yang melakukan itu maka dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi nomor satu adalah ar-rahim. Kemudian yang ke-12 kita tahu juga masalah pernikahan. Orang menikah butuh uang, ada mahar, ada acara pernikahan. Nanti kita jelaskan juga ada nafkah buat keluarga. Nabi SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Awlim walau wishad." Iklankan pernikahanmu, adakan walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing. Gimana caranya beli kambing kalau nggak ada duitnya? Harus kerja. Boleh nggak Ustaz saya nikah, saya undang 10.000 orang. Kalau antum mampu kenapa tidak? Nggak ada larangan. Ya, undang orang sebanyak mungkin. Makin banyak pahala dari memberi makan orang. Kita kalau iklankan pernikahan dan niat sunnah Nabi SAW, pahala. Termasuk mengundang orang banyak gitu kan. Nah ini termasuk poin yang berhubungan dengan masalah pernikahan tentunya. Kemudian kita tahu setelah menikah ada nafkah istri, merupakan kewajiban seorang suami gitu ya. Nabi SAW mengatakan, "Ala inna lakum ala nisaikum haqqa." Sungguhnya kalian ada hak yang menjadi tanggung jawab istri-istri kalian. Wa lin nisaikum alaikum haqqa, dan juga istri-istri kalian ada hak yang menjadi tanggung jawab kalian. Fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahun. Hak kalian dari istri kalian adalah mereka tidak boleh memasukkan siapa yang kalian benci ke dalam tempat tidur kalian, misalnya ke dalam rumah. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Jangan mereka izinkan juga masuk rumah siapa yang kalian tidak suka. Ala wa haqquhunna alaikum. Tapi saksi bahasan kita bagian terakhir hadis. An tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hak mereka para istri adalah kalian memberikan yang terbaik dari pakaian dan juga makanan. Ya. Jadi memang ada perintah Nabi SAW untuk keluarin harta, hasil keringat kita sebagai laki-laki berikan nafkah kepada istri. Nafkah itu ada 5 teman-teman sekalian, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan transportasi semampu suami. Tapi tentu makin besar kita keluarkan, ya makin bagus. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, dinar yang kau keluarkan untuk jihad, bebasin budak, fakir miskin, dan yang kau berikan kepada istrimu, maka jauh lebih besar pahalanya. Maka ini semua ada hubungannya dengan harta, ya, ada hubungannya dengan masalah harta. Kemudian juga yang ke-14 adalah harta nafkah buat anak-anak. Mungkin ayat ini cukup panjang, saya langsung ambil saksi bahasannya. Potongan ayat Al-Baqarah 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para suami atau ayah memberikan makan dan pakaian yang terbaik kepada para ibu, ya. Di sini tentu kata ulama tafsir termasuk dalamnya adalah para anak-anak. Dan kita tahu nafkah anak adalah hukumnya wajib. Kemudian selanjutnya ada juga hubungannya yang ke-15 antara persahabatan dengan harta. Teman-teman mau loyalitas itu muncul, ya, ini sebuah simbol yang saya jadikan pegang hidup saya dan saya selalu syiarkan di pengajian. Munculnya loyalitas itu dari royalitas. Ya. Tidak ada loyalitas tanpa royalitas, mimpi. Antum bersahabat tapi pelit, nggak ada orang yang mau loyal sama antum. Rumah tangga mau langgeng, nggak bisa ketemu, nggak bisa. Ya. Apalagi kalau laki-laki bicara poligami nggak bisa. Ya.
Selama antum masih istri antum tanya, mau beli ini mas? Ah nggak usah mahal. Oh nggak bisa, itu mustahil. Kalau selalu iya semuanya royal, nah baru loyalitasnya muncul. Begitu sana Bu Akinah. Ini pengalaman dulu. Tapi persahabatan teman-teman itu akan loyal, muncul loyalitas karena royalitas. Makanya seseorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud bilang begini, saya ingin jadi sahabat anda, saya cintai anda karena Allah. Apa pertanyaan pertama Abdullah bin Mas'ud? Siapa enggak kamu? Kantongku menjadi kantongmu, kantongmu jadi kantongku. Orang itu bilang saya belum siap. Kata Ibnu Mas'ud, cari orang lain. Iya, nggak ada persahabatan dengan pelit, nggak mungkin. Jadi persahabatan pasti akan loyal dengan royalitas, itu pasti. Dan dalam semua hal, pegangi sebuah konsep teman-teman, pasti loyalitas muncul dengan royalitas. Teman-teman kita kalaupun kurang fisiknya, tapi selalu baik, selalu traktir, selalu kasih apa-apa, itu pasti kita sukai. Biar tampannya seperti matahari, cantiknya seperti bulan, tapi kalau perhitungan kita jauh dari dia. Benar nggak? Allahu a'lam. Baik, apa kata Ibnu Umar? Ajaran ditangkan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat, laqad ra'ayna wa mar rajulul muslimu bi ahaqqa bi dinari wa dirhami min akhihi muslim. Sungguh kami telah melihat, karena Nabi SAW selalu bilang, bantu, kasih, berikan, royal, sedekah, dermawanlah. Kata Abdullah bin Umar, sungguh kami sampai melihat, karena penekanan Nabi itu, tidaklah seorang muslim lebih berhak terhadap dinar dan dirhamnya, yakni menerima bantuan darinya dibandingkan saudaranya muslim yang lain. Saking besarnya selalu motivasi, supaya ukhuwah itu terjalin dengan baik. Ya, semuanya itu karena masalah royalitas. Ya. Kemudian yang ke-16, kita bisa dapat pahala banyak dengan berbuat baik pada fakir miskin. Ya. Kita tahu dengan memberikan kepada mereka sedekah. Ya. Ayat Al-Quran sangat masyhur, ayat Al-Baqarah 271 ya. Wa in tukhfuha in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik. Kalau tiba-tiba di depan orang, kita lagi sholat Jumat ada kotak amal, terang-terangan. Tergantung orang sudah ajukan di depan umum, ada fakir miskin minta, tiba-tiba kita kasih di depan umum. Kata Allah itu baik saja. Tapi nanti riya itu tergantung antum kontrol niatnya. Tapi Allah bilang itu baik. Akan tapi jika kamu sembunyikan, tidak ada orang tahu, ya sudah dirahasiakan dan memberikannya kepada orang-orang fakir itu lebih baik bagimu. Kenapa Allah singgung orang-orang fakir? Karena memang dengan kita membantu mereka kita bisa raih pahalanya, gitu kan? Itu lebih baik. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu dengan membantu orang fakir, dan Allah maha teliti mengetahui kedalaman dan kadar daripada ketulusan kalian terhadap apa yang kamu kerjakan. Tapi intinya di sini kita bisa meraih pahala dengan berbuat baik pada fakir miskin, ya, dengan harta tersebut. Yang ke-17 teman-teman sekalian, kita bisa meraih atau mendapatkan pahala sunnah Nabi memberi hadiah dengan harta. Aisyah berkata radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyah wa yutibu 'alaiha. Nabi SAW menerima hadiah dan membalasnya. Jadi kalau tetangga kirim makanan, ya, jangan kembali piringnya kosong, ya, harus dikembalikan juga sama. Yang paling baik adalah berimbang antara pemberian orang dengan kita membalasnya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau orang memberikan kalian baik-baik, yang baik fakafi'u, balas dengan yang setimpal. Kalau tidak dapat baru balas semampunya, atau paling tidak ucapkan jazakallahu khairan. Tapi di sini ada sunnah Nabi SAW meraih pahala dengan memberikan hadiah, tapi itu harus dengan harta. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian ada cinta dan harta. Ini cinta secara umum suami istri, persahabatan. Ya. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu, hendaklah sekalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Berarti bisa meraih cinta dengan harta. Memang sudah begitu. Ya. Kalau ada mengatakan, oh ini matre nih, bukan masalah matre, memang itu normal, manusia suka harta, normal saja, gitu kan? Bisa saja dia menggabungkan antara cintanya dengan hartanya orang, itu normal. Kita nggak bisa pungkiri itu. Benar nggak Pak Ridwan? Alhamdulillah, ada dukungan minimal dari moderator. Jadi kalau mau cinta, itu cinta bukan hanya sekedar perkataan kayak film-film gitu ya, tapi dia isinya adalah pengorbanan, ya, loyalitas, gitu. Dan royalitasnya tadi gitu ya. Oke, yang ke-19 teman-teman sekalian, kita punya keselamatan dan harta. Ada nggak hubungannya? Ada. Berapa banyak orang yang selamat dari mara bahaya kena hartanya? Bisa negosiasi. Dia mau perampok, negosiasi, udah ambil aja harta saya. Nggak jadi. Bisa saja.